Yang pertama adalah jadilah ahli tahajud. Jagalah ibadah qiyamul lail kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah mengatakan, dan di sebagian malam kata Allah, maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan kepada Allah, ibadah tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kalau kita lihat di dalam sejarah mulai dari Rasulullah dan para sahabatnya, para ulama, kemudian para tabi'in, salah satu ibadah mereka yang sangat utama itu selain ibadah wajibnya adalah menjaga qiyamul lailnya. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Ramadan kepada kita ini dalam rangka menggembleng kita, dalam rangka kemudian menempa kita dalam satu bulan ini, bagaimana kita terbiasa terbangun dengan misalnya bangun untuk makan sahur jam 2, jam 3 ya. Maka mudah-mudahan ini adalah merupakan gemblengan dari Allah agar kemudian kita menjadi orang-orang yang terbiasa bangun di waktu tengah malam, sehingga nanti setelah Ramadan insya Allah kita menjadi orang yang terbiasa bangun di tengah malam. Dan yang harus kita lakukan adalah melaksanakan qiyamul lail. Kalau misalnya kita tidak mampu menjaga qiyamul lail kita, ya, Rasulullah dan para sahabatnya menganjurkan minimal kita kalau tidak bisa ahli tahajud, minimal ahli witir. Para ulama mengatakan kalau antum tidak bisa jadi tidak bisa menjadikan diri antum sebagai ahli tahajud, maka minimal ahli witir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berwasiat kepada aku, jagalah 3 hal. Yang pertama adalah puasa 3 hari selama 1 bulan, dalam 1 bulan. Yang kedua adalah duha 2 rakaat, dan yang ketiga adalah salat witir sebelum tidur. Ya. Jadi jagalah, ini pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, jagalah 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana puasa Ayyamul Bid 3 hari. Kemudian yang kedua adalah duha minimal 2 rakaat. Yang ketiga adalah salat witir. Jadi kalau tidak ini juga yang saya membaca beberapa karya-karya atau buku-buku para ulama, mereka sangat menjaga witirnya. Jadi kalau kita tidak bisa misalnya menjadi ahli tahajud, ya minimal ahli witir. Ahli witir di sini maksudnya adalah minimal harus sekarang kita membiasakan melaksanakan salat witir sebelum tidur. Di dalam surah Az-Zumar dikatakan bahwasanya ruh kita itu, jiwa kita itu digenggam oleh Allah. Allah menggenggam jiwa seorang mukmin 2 kali. Pertama pada saat dia meninggal dunia dan itu ditahan ajalnya, ditahan ruhnya. Dan yang kedua adalah pada saat dia dalam keadaan tidur, mereka digenggam jiwanya, dan kemudian setelah itu dilepaskan kembali jiwanya, dan itu dia menjadi bangkit kembali atau tersadar kembali. Dan oleh karena itu kata para ulama, karena jiwa kita itu digenggam oleh Allah pada saat kita tidur, maka persiapkanlah tidur kita dengan baik. Persiapkanlah amal kita yang terbaik sebelum tidur. Kalau misalnya kalau tajihannya yang almarhum Syekh Ali Jabir, beliau mengatakan yang harus kita lakukan berdoa. Yang kedua adalah salat witir. Yang ketiga adalah melakukan amal terbaik. Amal terbaik salah satunya itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi, memaafkan kesalahan orang lain sebelum tidur itu juga itu adalah merupakan amal terbaik yang disampaikan oleh beliau. Dan ternyata memang juga ada di dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra wal qadimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dari segala dosa-dosa kita, dan Allah juga menjanjikan bagi kita surganya yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang selalu berinfak. Yang kedua menahan rasa marah, dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi memaafkan kesalahan orang lain sebelum tidur itu juga adalah amal terbaik. Suatu saat ketika Rasulullah SAW bergabung dengan para sahabat, berkumpul dengan para sahabat seperti ini,
tiba-tiba ada seorang masyarakat Badui, seorang Arab Badui yang masuk bergabung. Dia sholat terlambat. Jadi Rasulullah ini sudah duduk seperti ini dalam sebuah majelis ilmu. Setelah sholat, kemudian tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang baru masuk. Arab Badui itu artinya Arab dari pedalaman, pegunungan. Kemudian Rasulullah mengatakan, saksikanlah bahwa bahwa yang baru orang yang datang ini adalah ahli surga. Kemudian besoknya kemudian terjadi lagi hal yang sama. Rasulullah juga mengatakan, saksikanlah bahwa orang yang baru datang ini adalah ahli surga. Sampai 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Dan karena itu kemudian para sahabat merasa terheran-heran atau merasa penasaran apa yang menyebabkan kira-kira sehingga Arab Badui ini dikatakan sebagai ahli surga. Sehingga kemudian ada seorang sahabat yang bermalam di rumah orang itu untuk hanya ingin mengetahui apa kebaikannya, apa amal utamanya. Dan setelah kemudian mereka bermalam selama 3 malam, sebelum dia pamit pulang, karena dia melihat dalam 3 malam itu dia bermalam tidak ada yang istimewa dalam ibadahnya. Sholatnya biasa saja, kemudian biasa saja. Tapi ternyata ada satu amalan yang itu jarang dilakukan oleh orang lain. Dia mengatakan, saya membiasakan diri sebelum saya tidur, saya selalu mengingat siapa-siapa yang saya kenal, mulai dari bangun pagi sampai saya tidur kembali, siapa-siapa yang saya berinteraksi dalam 1 hari ini. Saya ingat wajah-wajah mereka dan sebagainya. Kalau ada di antara mereka yang menyakiti saya, semuanya saya maafkan dia. Jadi saya tidur itu tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Itu ya, bagian daripada amal terbaik. Ya, amal terbaik. Jadi saya kembali tadi, hal-hal yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah qiyamul lail kita. Apalagi kita yang ikhlas para dai ini. Kita para dai ini tidak perlu lah. Kalau misalnya tidak bisa kita sampai ke 11 rakaat dengan witirnya, terserah mau 2 rakaat yang penting terjaga. Karena Rasulullah itu yang diinginkan Rasulullah itu yang lebih dicinta oleh Allah dan Rasulnya itu adalah ibadah yang dawam, ibadah yang berkesinambungan, bukan ibadah yang banyak dan tapi tidak berkesinambungan. Jadi kalau misalnya seandainya kita mampu hanya 2 rakaat, kita berdiri witir 1, yang penting terjaga rutinnya, itu jauh lebih baik daripada aku mengerjakan 11 rakaat tapi 1 kali mengerjakan, seminggu lagi baru mengerjakan. Kemudian yang kedua, sekarang coba kita membiasakan ahli witir. Anda juga ini baru juga belajar lah. Coba untuk bagaimana biasanya kan kalau witir-witir itu selalu kita tempatkan di akhir. Tapi ternyata kalau kita tempatkan di akhir, nanti ujungnya ada 2 yang terjadi. Tidak dapat tahajudnya, tidak dapat juga witirnya. Nah, gitu. Tapi kalau kita menempatkan witir di awal, kalau tidak dapat tahajudnya, kita dapat witirnya. Kalau misalnya ada kesempatan tahajudnya, ya kita tahajud tanpa melaksanakan witir, jadi saudara-saudara. Dan ini saya kira lebih ringan kalau kita mengawali dengan witir. Kemudian yang ketiga adalah jagalah sedekah kita. Jadi pertama tadi jaga qiyamul lail, jaga sholat witir. Yang ketiga adalah jagalah sedekah kita. Jagalah sedekah kita karena di surga juga itu ada pintu sedekah. Ya, pintu di surga namanya pintu babus salam bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Dan di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan bahwasanya yang dilihat oleh Allah terkait dengan sedekah kita itu bukan banyaknya, tapi yang pertama adalah istiqomahnya kita. Bisyarra'i wa dharra. Kita mampu bersedekah, berinfak dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Kalau ada di antara kita yang mampu bersedekah dalam keadaan lapangnya, dia itu yang biasa. Tapi kalau ada di antara kita yang mampu menjaga infaknya dalam keadaan sempit sekalipun, itu yang luar biasa. Jadi istiqomahnya yang dilihat oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketika bersedekah yang dilihat oleh Allah juga selain sedekahnya adalah momentumnya. Momentumnya itu terkait dengan waktunya tepat dan kesempatannya tepat. Misalnya waktunya, ya kalau yang sering kita dengar misalnya di subuh hari, itu adalah waktu yang paling baik. Ya. Kalau dalam satu hari 1 malam itu waktu yang paling baik untuk bersedekah adalah di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu setiap di pagi hari ada 2 malaikat yang selalu berdoa kepada Allah. Doanya itu adalah, ya Allah, tambahkan hartanya bagi mereka yang selalu berinfak, dan kurangilah harta mereka bagi orang-orang yang pelit, yang kikir, yang susah bersedekah.
Jadi kalau kita misalnya pada saat kita bersedekah di pagi hari dan kemudian doakan oleh malaikat, maka masya Allah, doa malaikat itu adalah doa yang dijawab oleh Allah karena malaikat tidak ada maksudnya. Sehingga kalau kita membiasakan, makanya saya juga ini belajar juga ini di rumah. Saya di rumah juga belajar membuat tabungan subuh.